Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah Set up your mind to be an entrepreneur. Tetapkan diri Anda untuk menjadi seorang wirausaha. Sebelum kita ke pembahasan, pada bab kali ini sasaran yang ingin dicapai adalah yang pertama kompetensi inti, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, operasional dasar, dan metakognitif yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dalam konteks pengembangan diri pada lingkungan keluarga, sekolah, dunia kerja maupun warga masyarakat. Selanjutnya, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta dapat memecahkan masalah. Selanjutnya, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis dan mandiri, kolaboratif, serta solutif dalam ranah abstrak dengan pengembangan dari yang telah dipelajari di sekolah. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah memahami sikap dan perilaku wirausahawan, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Indikator yang ingin dicapai pada bab ini adalah siswa mampu menjelaskan definisi wirausaha, mampu menjelaskan definisi wirausahawan, mampu menjelaskan definisi kewirausahaan, mampu menjelaskan pengertian sikap perilaku usaha, dan mampu menganalisis karakteristik wirausaha, serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada peta konsep pada bab ini, yaitu bab wirausaha dan kewirausahaan. Pada bab ini ada beberapa subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ruang lingkup kewirausahaan, yang kedua sikap perilaku wirausaha, dan yang ketiga adalah sikap bekerja wirausahawan. Kewirausahaan atau yang biasa kita sebut dengan entrepreneur merupakan persoalan penting di dalam perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang. Kemajuan ataupun kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh peranan kelompok wirausahawan. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mampu menjadi negara yang maju tanpa ditopang dengan adanya seorang wirausaha. Di negara-negara maju, baik itu di benua Eropa maupun Amerika Serikat, setiap 10 menit lahirlah wirausahawan baru. Menurut Saiman tahun 2009, pertumbuhan wirausaha ini membawa peningkatan perekonomian yang luar biasa bagi suatu negara. Sehingga semakin banyak suatu negara memiliki wirausaha, maka semakin meningkat perekonomiannya. Pada zaman keterpurukan ekonomi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia ini, kita harus bisa menyerukan pentingnya pembangunan jiwa kewirausahaan sehingga kebanyakan masyarakat tidak akan ragu lagi untuk mengambil langkah menjadi calon wirausaha. Untuk itu, pembekalan mengenai entrepreneur di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah menengah kejuruan, wajib dilakukan agar lulusan atau alumni dari sekolah kejuruan mampu menciptakan peluang usaha yang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Lulusan SMK dipersiapkan untuk bekerja, namun meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, saya selaku guru kewirausahaan sangat berharap lulusan SMK bukan hanya bisa bekerja, tetapi menjadi seorang wirausaha yang mampu menciptakan peluang usaha. Baik, kita masuk ke pembahasan wirausaha, kewirausahaan, dan wirausahawan.
Sebelumnya, kita harus tahu pengertian dari wirausaha, kewirausahaan maupun wirausahawan. Wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan memiliki sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya maupun untuk orang lain. Dan wirausahawan adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam suatu usaha atau di bidang kewirausahaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wirausaha adalah orang yang menciptakan sebuah usaha atau menciptakan sebuah produk. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu sikap atau langkah atau proses dalam melakukan sebuah usaha. Dan wirausahawan adalah orang-orang yang berkecimpung atau orang-orang yang berkaitan dalam dunia usaha. Ruang lingkup kewirausahaan. Pada dasarnya, kewirausahaan merupakan sebuah kegiatan yang merancang, meluncurkan, dan menjalankan bisnis baru. Seorang wirausahawan berupa seseorang yang memiliki usaha sendiri dalam bidang barang ataupun jasa. Ada beberapa hal dalam ruang lingkup kewirausahaan yang akan kita pelajari yang dapat menunjang keberhasilan seseorang dalam berwirausaha. Yang pertama adalah motivasi berwirausaha. Yang kedua adalah wawasan kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah karakteristik kewirausahaan. Motivasi berwirausaha. Motivasi dapat diartikan sebagai semangat terhadap sesuatu yang benar-benar diinginkan, sehingga mampu bekerja lebih giat dengan mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan dan mencapai tujuan usaha secara optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi semangat kerja seseorang dalam berwirausaha. Antara lain, yang pertama adalah minat. Artinya, jika seseorang menyukai bidang yang ia kerjakan, maka segala kegiatan yang dia jalani akan dikerjakan secara optimal. Jika seseorang menyukai dan mencintai pekerjaannya, maka dia akan melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, dengan penuh rasa suka, dan dilakukan dengan optimal. Yang kedua adalah peluang. Tanpa adanya peluang, kesempatan berusaha tidak akan maksimal, sehingga dengan terbukanya sebuah peluang dapat meningkatkan semangat seseorang dalam berwirausaha untuk meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga adalah relasi. Relasi ini adalah konsumen dan pemasok barang. Dan yang keempat adalah modal. Modal memang bukan penentu utama dalam prinsip berwirausaha, tetapi dengan keberadaan modal akan meningkatkan semangat kerja seorang wirausaha. Ruang lingkup yang kedua adalah wawasan kewirausahaan. Lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menyebutkan bahwa entrepreneurship dikenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu dari kata entreprendre, yang artinya petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Sedangkan kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan. Persepsi tentang wirausaha sebenarnya hampir sama dengan wira swasta. Tetapi istilah wirausaha kini makin banyak digunakan oleh masyarakat umum, terutama
karena memang pada penekanan sebuah bisnis. Sebenarnya ada perbedaan dari ketiga istilah ini, yaitu kewirausahaan, wirausaha, dan wira swasta. Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Sedangkan wirausaha adalah orang yang menciptakan sebuah kreasi serta inovasi, mempunyai visi berjangka panjang dan menguasai keahlian dalam produksi, pemasaran, penyediaan modal, dan lain-lain. Sedangkan wira swasta adalah orang yang mampu bersikap, berpikir, serta bertindak berdasarkan kemampuan serta keberanian untuk mengadakan pekerjaan sendiri, mencari uang sendiri, serta bekerja dengan sikap yang mandiri. Dari ketiga istilah ini dapat disimpulkan bahwa seorang wirausaha itu adalah orang yang menciptakan sebuah produk, ide, modal, serta pemasaran semua itu dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan wira swasta adalah orang yang mampu bersikap, berpikir, bertindak dengan kemampuan serta keberanian untuk melakukan sebuah pekerjaan. Artinya, wira swasta bisa dikatakan sebagai orang yang bekerja karena berwira swasta itu adalah orang yang bekerja, tetapi modal dan idenya bukan dari orang tersebut. Sedangkan kewirausahaan adalah proses penciptaan, langkah-langkah dalam menciptakan sebuah produk. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausaha untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam berwirausaha. Hasil akhir dari proses kewirausahaan berupa penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko maupun pada sesuatu yang tidak pasti. Seorang wirausaha memiliki cara berpikir yang berbeda dengan manusia pada umumnya, karena pada dasarnya kewirausahaan identik dengan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan tersebut ditujukan pada upaya mencari maupun menciptakan serta menerapkan produk baru untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berikut ini beberapa karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama adalah percaya diri. Artinya seorang wirausaha harus memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tidak bergantung kepada orang lain atau individualistis. Yang kedua, profit oriented. Artinya seorang wirausaha harus berorientasi pada sebuah keuntungan. Adanya dorongan yang kuat, energik, memiliki ketekunan, memiliki ketabahan, berprestasi, tekad bekerja keras, dan inisiatif kerja harus berdasarkan pada sebuah keuntungan. Yang ketiga, risk and challenge, yaitu seorang wirausaha harus berani mengambil resiko dan tantangan yang ada. Yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Artinya, seorang wirausaha harus mudah beradaptasi dengan orang lain tanpa kesulitan, harus mampu berpikir dengan matang, dan harus mampu mengambil sebuah keputusan. Yang keempat adalah keorisinilan. Artinya seorang wirausaha harus mampu menciptakan sebuah produk baru, produk yang benar-benar dia ciptakan dari ide dia sendiri, mampu berinovasi, berkreasi, dan fleksibilitas. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan. Artinya seorang wirausaha harus memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan yang ingin ia capai.
Faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Seorang calon pengusaha harus mengetahui berbagai faktor keberhasilan maupun kegagalan pada usaha yang dia tekuni sebelum dia memulai atau merintis sebuah usaha. Karena pada dasarnya, memulai sebuah usaha yang baru itu tidak mudah. Oleh sebab itu, harus membuat sebuah perhitungan dan perencanaan yang matang supaya usaha yang dia jalani dapat berjalan dengan lancar. Kegagalan dalam melakukan sebuah usaha itu bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Kegagalan identik dengan kesuksesan yang tertunda. Fakta menunjukkan bahwa seorang pengusaha yang paling sukses sekalipun itu berasal dari sebuah kegagalan usaha. Artinya, seorang pengusaha yang memulai dari nol itu pasti pernah mengalami sebuah kegagalan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang wirausaha gagal dalam menjalani sebuah usaha barunya. Yang pertama adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Artinya, sikap yang setengah hati, sikap yang setengah-setengah itu dapat berakibat pada gagalnya sebuah usaha yang akan dia jalani. Untuk itu, sebagai seorang wirausaha harus bersikap sungguh-sungguh dalam menjalankan sebuah usaha. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik. Artinya, minimnya sebuah keterampilan mengelola SDM atau sumber daya manusia, kemampuan mengkoordinasikan, serta menginteraksikan operasi perusahaan akan menyebabkan kegagalan dalam berusaha atau berwirausaha. Yang ketiga, tidak kompeten dalam manajerial. Minimnya kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola usaha akan menyebabkan seseorang gagal dalam usaha. Yang keempat adalah kurang mampu dalam mengendalikan keuangan. Mengatur pengeluaran ataupun penerimaan secara cermat, terutama dalam memelihara aliran kas. Jika terjadi kekeliruan pada keuangan akan menghambat operasional sebuah perusahaan, sehingga terjadi ketidaklancaran usaha atau bisa dikatakan menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Selanjutnya, kurangnya pengawasan peralatan. Minimnya pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas suatu alat usaha. Jika seorang pengusaha minim pengawasan dalam peralatan, maka akan menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Selanjutnya, gagal dalam sebuah perencanaan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka kesulitan dalam pelaksanaan akan menghadang. Artinya, dalam melakukan sebuah usaha perlu adanya sebuah perencanaan yang matang, supaya usaha yang kita jalani dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Tidak ada jaminan untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil jika tidak ada keberanian dalam menghadapi dan melakukan perubahan setiap waktu. Artinya seorang wirausaha harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu mengeluarkan inovasi baru, mampu mengeluarkan perubahan-perubahan baru dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dan yang terakhir adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi merupakan faktor yang sangat penting karena lokasi yang buruk mengakibatkan perusahaan atau usaha yang kita jalani dapat sulit beroperasi atau kurang efisien. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga
apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.